Dampak negatifnya itu sudah diprediksi melalui dokumen-dokumen kajian, baik itu AMDAL, rencana reklamasi dan sebagainya, dan bagaimana pengendaliannya juga sudah dirumuskan baik oleh pemerintah bersama perusahaan, dan itu yang konsisten kita jalankan melalui proses-proses pengendalian lingkungan. Nah, terkait dengan indikator lain, dampak lain yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, saya ingat ketika persiapan untuk meningkat ke tahap operasi produksi di tahun 2017. Waktu itu kami diminta oleh pemerintah memaparkan apa-apa saja yang Anda lakukan ketika pemerintah memberikan izin untuk dapat meningkat ke fase operasi produksi. Salah satunya terkait dengan CSR ya, CSR atau waktu itu belum dirubah menjadi istilah PPM, masih CSR. Salah satu pertanyaannya, bagaimana dengan kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak langsung dari aktivitas penambangan, maksudnya masyarakat logat. Saya menjawabnya begini, indikator bahwa kami berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat logat ketika kami beroperasi nanti, ketika mereka ditawari untuk bekerja di Gatnikel, mereka tidak mau. Gitu Pak. Jadi kami akui bahwa misi besar kami itu sampai sekarang belum terwujud, tapi alhamdulillah sudah berjalan. Tanda-tanda mengarah ke sana sudah jalan ya. Artinya gini, setelah 6 tahun kami beroperasi, sudah ada yang dulunya bekerja di Gatnikel minta keluar dan sekarang jadi pengusaha lokal. Itu sudah. Mungkin butuh waktu beberapa tahun ke depan lagi, karena sekarang ini sudah ada Pak, sambil mereka bekerja di Gatnikel, ada yang menjadi pengusaha penginapan, kemudian ada yang menjadi pengusaha transportasi, ada yang menjadi pengusaha logistik konsumsi. Inilah yang saya maksud, indikator kesejahteraan yang kami cita-citakan itu nantinya ketika mereka ditawari untuk bekerja di Gatnikel, mereka tidak mau lagi, karena sudah menjadi pengusaha-pengusaha lokal dan bermitra dengan Gatnikel. Itu yang kita cita-citakan Pak, dan sekarang sedang berproses. Tadi ada pertanyaan juga ya, kalau saya tidak salah, betul bahwa Gatnikel sudah menyetor royalti, kemudian royalti itu dari negara ke daerah, daerah nanti menyalurkan dalam bentuk program pemerintah. Pertanyaannya, apakah tidak ada dalam bentuk lain seperti yang dipraktekkan oleh perusahaan-perusahaan lain ya? Ada dari pertanyaan seperti ini, menarik buat saya. Ini perlu kita sampaikan ya kepada semua rekan-rekan media yang ada di sini agar hal-hal seperti ini tidak menjadi simpang siur. Ya. Terkait dengan royalti ini masuk kelompok PNBP ya Pak, ya, penerimaan negara bukan pajak ya, royalti ini. Dulu sebelum tahun 2000, saya lupa apakah 2018 atau 2020, itu royalti itu 5% dari penjualan ya. Sekarang 10% dari penjualan royalti itu. Dan yang harus diketahui oleh bapak-bapak, bapak ibu sekalian, karena sering ada pertanyaan, jangan sampai diangkut terus royalti bayar belakangan. Nah ini juga perlu kita sama-sama sampaikan bahwa tongkang itu, kapal itu Pak, setelah diisi penuh di lokasi tambang kami, tidak boleh lepas tali sebelum ada bukti penyetoran royaltinya. Karena bukti penyetoran royalti itu yang menjadi dasar dokumen untuk surat perintah berlayar dari Sabanda. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, jangan sampai nambang tapi dikirim royalti belum bayar, itu tidak mungkin. Ya. Karena bukti pembayaran royalti itu menjadi dasar untuk penerbitan SPB. Yang kedua, karena ini sifatnya PNBP, kami membayar itu tentu ke kas negara. negara ya. Dan ini ada rekonsiliasi per triwulan Pak. Jadi
dinas pertambangan di provinsi terkait, seperti dinas provinsi Papua Barat Daya, dinas SDM-nya itu tiap 3 bulan sekali itu akan diundang oleh Kementerian SDM dalam hal ini yang selaku penagih royalti, akan diundang rekonsiliasi, Pak. Mereka akan disampaikan sekian yang dibayarkan royaltinya oleh Gagnikel dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Untuk itu 20%-nya akan tinggal di pusat, 80%-nya akan dikirim ke provinsi. Berdasarkan aturan seperti itu, Pak. Di provinsi nanti akan ada rekonsiliasi lagi, Pak. Rekonsiliasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten, termasuk kabupaten yang ada di dalam provinsi itu, bukan hanya kabupaten penghasil. Karena dari 80% itu 16% akan tinggal di provinsi. Hanya 16% yang tinggal di provinsi. Selanjutnya ada 64% sisanya itu dibagi dua, Pak. 32% kembali ke kabupaten penghasil. Kalau Gagnikel berarti ke Raja Ampat. Kemudian yang 32%-nya lagi dibagi untuk semua kabupaten yang ada di provinsi Papua Barat Daya itu.